Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Ngawangkong NU Bogor Raya. Kali ini bersama saya Raffi, tim media NU Bogor Raya. Dan kita akan bincang-bincang dengan tema refleksi akhir tahun dan menyongsong tahun baru lebih produktif. Dengan narasumber Pak Kiai Insinyur Atik Bintoro MTAPU di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta anggota Mustasar PCNU Kabupaten Bogor. Nggih, Pak Kiai. Siap. Alhamdulillah di penghujung tahun kita senantiasa sehat, selamat dan bahagia, insya Allah berbahagia selalu Pak Kiai. Saya ngerasa di kedepannya tuh ada ketidakpastian gitu ya Pak Kiai ya. Di penghujung tahun ini kita harus bersikap seperti apa gitu menurut Pak Kiai Atik gitu. Silakan Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kedatangan tamu istimewa. Bincang-bincang. Ya memang kalau kita ngobrol tentang akhir tahun, ya mengingatkan kita akan fungsi waktu. Iya. Nah, kalau ngobrol tentang waktu, manusia itu selalu rugi. Kecuali yang beriman, kemudian yang bersabar, saling nasihat menasihati tentang kebenaran, amal soleh, ketakwaan, dan tentu kinerja kita sehari-hari untuk bekal ke akhirat. Nah, karena waktu itu begitu mahal, aset utama kita itu adalah waktu. Rumah, mobil, ilmu dan lain-lain itu nggak ada gunanya kalau nggak ada waktu. Dan itu tercapai oleh waktu juga ya. Dan sekarang kita ketemu di penghujung waktu tahun 2022. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kalau kita menyesali atas prestasi yang tidak mengembirakan, ya bisa menyesal seumur-umur. Tapi kan menyesal boleh. Iya. Jangan lama-lama. Iya. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena nanti kita menyesal melulu tanpa pernah melihat ke depannya seperti apa. Nah, jadi boleh kita menyesal, boleh kita kecewa, boleh kita sedih, jangan lama-lama. Segera bangkit lagi untuk memperbaiki diri. Jadi refleksi ini sebenarnya kita lihat ke belakang, kita lakukan perbaikan-perbaikan, insya Allah menuju ke depan. Kira-kira gitu Mas. Iya. Alhamdulillah seperti ya. Intinya tuh kita berefleksi diri gitu ya. Sebelum kita bisa jalan, kita harus tahu dulu apa yang udah kita lalui, begitu Pak Kiai ya. Ya, kira-kira gitu. Kalau mau nyerah, lihat dulu yang ke belakang. Kayaknya udah sampai sini gitu, kenapa harus nyerah gitu ya Pak Kiai. Dan alhamdulillah kita tentunya akan memasuki tahun baru Pak Kiai. Untuk menyongsong tahun baru itu mungkin apa yang perlu kita persiapkan gitu Pak Kiai? Yang pertama tentu bagi kita orang-orang beriman dari agama apapun gitu, Insya Allah termasuk Islam, Nahdlatul Ulama ini ya pasti berdoa. Gitu. Itu yang paling penting. Iya, kadang terlupakan seperti itu. Kenapa? Karena doa itu seperti mercusuar bagi seorang pelaut. Kita sebenarnya kan pelaut juga, naik perahu terombang-ambing gitu kan di tengah-tengah samudra kehidupan. Nah, kalau tidak ada mercusuar, kita nggak tahu akan menuju mana sampan atau perahu yang kita naiki di tengah-tengah samudra kehidupan ini. Dan mercusuarnya itu adalah doa. Nah, begitu kita doa, tahun 2023 itu mau kemana? Kapal ini akan kita bawa, perahu ini akan kita bawa. Nah, insya Allah dengan doa itu kita mulai tahu step demi step akan berusaha mewujudkan doa itu. Jadi itu Mas, pertama kali berdoa. Berdoa. Menuju ke depan. Mercusuar cita-cita kita lah paling enggak. Kira-kira itu. Kira-kira kalau kita di gelapnya lautan gitu ya, kita perlu melihat mercusuar gitu, melihat jalan yang aman. Iya betul. Gitu ya. Apapun
kapal atau perahu kita, nggak masalah. Kalau misalnya kita sekarang punya kapal pesiar gitu ya, alhamdulillah. Ternyata punyanya hanya kapal kecil, alhamdulillah. Ternyata punyanya lebih kecil lagi, sampan harus pakai tangan, alhamdulillah. Nggak apa-apa, yang penting sudah ada mercusuar. Oh iya, yang penting ada mercusuar. Nah, begitu kita kayuh, makin waktu, makin hari, makin bulan, makin tahun, harapannya makin mendekati mercusuar. Sehingga kita bisa mendarat di pantai kehidupan yang lebih baik. Yang lebih baik. Nah itu kalau misalnya sampannya kecil, nggak masalah. Jangan pernah meremehkan diri kita, meskipun kita berangkat dari yang sangat remeh, tapi jangan diremehkan. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Di tengah jalan jangan-jangan ada kapal pesiar, iya kan, ngelihat kita, terus ayo sini ikut, nah kan, gitu, kira-kira itu. Tapi kalau kita tidak punya cita-cita, apa yang mau didoakan, gitu kan? Nah, sedangkan cita-cita kita yang tertinggi terjauh kan ridho Allah nanti di akhirat. Ya kita yang menengah, ya ketika kita balik sampai meninggal dunia, kemudian meninggal sambil menunggu waktu akhirat. Jadi ada 3 step itu, dari balik sampai meninggal kita meraih cita-cita menuju kehidupan yang lebih baik, kemudian dari meninggal sampai nanti hari kiamat kita mendapatkan moga-moga mendapatkan keridhaan Allah, nikmat kubur. Kan gitu. Baru di akhirat nanti ya dibanggakan, terutama oleh siapa? Rasulullah. Kamu benar gitu. Alhamdulillah benar. Nah, kira-kira itu harapannya. Iya, insya Allah benar ya. Iya Mas itu. Alhamdulillah untuk NU sendiri di tahun 2023 itu sudah memasuki 1 abad Pak Kiai. Apa harapan Pak Kiai untuk NU terutama Pak Kiai? Sebenarnya saya merasa kurang pas pertanyaan itu. Oh gitu ya. Harapan ke NU. Emang NU berharap ke kita? Belum tentu. Siapa kita? Jangan-jangan NU nggak berharap sama sekali sama kita gitu loh. Kita lah yang berusaha mendekatkan apa yang sudah dilakukan terutama oleh para pendiri NU, Mbah Hasim, Mbah Wahab, kemudian Mbah As'ad, Mbah Bisri, dan seterusnya sampai ke guru-guru, kiai-kiai kita, dan sampai yang sekarang ini. Apa sih yang diharapkan beliau? Gitu. Oh, harapan beliau tuh ini, misalnya di bidang ekonomi, misalnya ya, itu ada istilah Mbah Mahfud Siddiq. Ya, beliau menyatakan mabadi khairul ummah. Bagaimana konsep mencapai umat yang bernilai. Umat yang bernilai. Umat yang bernilai. Panjenengan ini bernilai enggak? Nah, gitu. Panjenengan boleh ngaku saya bernilai bagi NU gitu kan. Tapi NU-nya ngakuin enggak? Nah, kan kalau seandainya NU itu makhluk karena memang buatan manusia, ya kan? Buatan Tuhan aja makhluk, apalagi buatan manusia. Itu berarti NU itu juga makhluk kan? Berarti NU itu juga berjiwa. Ngakui nggak bahwa kita ini bernilai bagi NU? Jangan-jangan NU nggak ngaku. Siapa panjenengan ini? Gitu. Itu bisa terjadi. Makanya kita sebaiknya berharap moga-moga para pendiri nanti mengakui bahwa kita ini pengikut beliau dan juga santri-santrinya. Gitu. Kalau sudah diakui kan enak. Diakui langsung, itu harapannya. Ya. Nah, tentu harapan ini akan menjadi kenyataan jika sikap kita, pikiran kita, niatan kita, tindakan kita, sampai karakter kita memang sesuai yang telah diajarkan oleh Masyayikh maupun muassis NU pendiri maupun para guru-guru kita semua. Kira-kira itu. Nah, seperti apa? Ya paling tahu
sepertinya ya ke pesantren. Jadi jangan jauh dari pesantren. Deket-deket lah, yang paling deket pesantren mana di lingkungan kita. Ya mungkin sebulan sekali sowan, nggak bisa sebulan sekali ya setahun sekali kan gitu. Sowan minta nasihat atau sekedar ngopi-ngopi, insya Allah diterima lah sama kiai-kiai pesantren. Kira-kira seperti itu, Mas. Oh ya, alhamdulillah. Saya di sekian detik ini, sekian menit, banyak yang saya dapat dari Pak Kiai Atik. Yang pertama itu, kita senantiasa berdoa selalu untuk tahun 2023. Dan untuk NU sendiri, kitalah yang harus bernilai. Untuk NU sendiri, untuk umat sendiri, untuk dunia. Kira-kira seperti apa Pak Kiai? Alhamdulillah, selesai sudah bincang-bincang kita kali ini. Ngawangkong NU Bogor Raya. Saya Raffi, mohon undur diri. Terima kasih Pak Kiai Atik Bintoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.